Halo sahabat Indoscience, selamat datang di channel Indoscience. Pada video kali ini, Indoscience akan membahas fakta-fakta tentang hujan yang pastinya jarang banget diketahui oleh banyak orang. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat lebih berkembang nantinya, serta dapat memberikan informasi yang akurat berdasarkan fakta yang aktual. Oke, langsung saja kita bahas topik kali ini. Di beberapa wilayah di Indonesia kini telah memasuki musim penghujan. Pastinya banyak teman-teman yang sudah membuat status tentang hujan seperti ini. Sebelum kita lanjut, yuk kita pahami dulu proses terjadinya hujan. Singkatnya, proses terjadinya hujan karena matahari menyinari bumi, sehingga energi panas tersebut membuat air yang berada di danau, sungai, lautan, dan sumber di permukaan bumi lainnya mengalami proses penguapan atau proses evaporasi. Uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil. Kemudian partikel es tersebut akan saling mendekati dan bersatu dengan yang lainnya, sehingga dapat membentuk awan. Karena pengaruh suhu udara yang tinggi, awan ini akan mencair dan terjadilah hujan. Kenapa air hujan tidak langsung jatuh secara bersamaan? Hujan akan jatuh ketika titik-titik air di awan mengalami kondensasi akibat turunnya suhu. Namun proses ini tidak langsung menimbulkan seluruh awan menjadi dingin dalam seketika. Awan akan mendingin bertahap mulai dari bagian paling terdahulu mendingin, sehingga titik air yang jatuh pun bertahap, tidak sekaligus semuanya. Inilah mengapa air hujan tidak langsung jatuh secara bersamaan. Kenapa awan bisa melayang di udara dan tidak jatuh? Berat rata-rata awan sekitar 500 ton. Bahan utama awan tersusun dari tetes-tetes kecil air, kadang juga kristal es. Besar jari-jari tetes air ini berkisar dari beberapa mikrometer hingga puluhan mikrometer. Massa keseluruhan partikel awan sekitar 1 juta kilogram, ya sebanding dengan massa 500 mobil. Namun massa keseluruhan udara dengan volume yang sama sekitar 1 miliar kilogram. 1000 kali lebih berat daripada air yang dikandung awan. Jadi meskipun awan-awan tadi mengandung banyak air yang tersebar sampai berkilometer luasnya, tetapi terlalu kecil bagi gaya gravitasi untuk menarik awan-awan ini. Kenapa ada hujan di langit cerah? Hujan saat langit cerah adalah hal yang biasa terjadi. Sering yang terjadi pada saat peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Hujan tersebut juga dikatakan sebagai hujan zenital. Awan pembentuk hujan ini sedikit jumlahnya dan tidak sampai menutupi langit, sehingga matahari masih dapat terlihat. Ada beberapa penyebab terjadinya hujan ini. Hujan ini bisa terbentuk oleh angin kencang yang membawa tetes-tetes air yang bersumber dari hujan di daerah lain. Ketika sedang hujan, tetes-tetes air dapat teruapkan kembali selama proses terjadinya hujan, sehingga awan tidak terlalu pekat dan sinar matahari dapat menembus ke tanah, meskipun masih ada air hujan yang turun. Apakah air hujan bersih dan aman dikonsumsi? Tidak semua air hujan itu bersih dan aman dikonsumsi, atau digunakan untuk keperluan mencuci atau mandi. Air hujan memiliki kandungannya berbeda-beda di setiap wilayah. Misalnya di wilayah atau tempat gunung berapi aktif, kawasan industri, dan tempat yang banyak limbah. Air hujan di tempat tersebut banyak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya. Jadi jika tertelan, tentu dapat menimbulkan penyakit yang tidak diinginkan. Mengapa air hujan tidak berasa asin? Seperti yang kita tahu, air hujan itu sebagian besar berasal dari laut. Tetapi mengapa airnya tidak berasa asin? Ini dikarenakannya menguap hanyalah uap airnya saja, dan kandungan garamnya tidak ikut menguap, sehingga air hujan tidak akan berasa asin. Contoh simpelnya, petani garam menguapkan air laut untuk mendapatkan garam. Kenapa saat hujan sinyal menjadi jelek? Hujannya lebat akan menyebabkan gangguan layanan seluler karena modulasi sinyal terhambat oleh partikel air. Ada dua jenis sinyal yang rentan terhadap cuaca buruk, yaitu sinyal dari pemancar ke pelanggan dan sinyal jaringan komunikasi yang menggunakan radio microwave dari pemancar ke MSC sentral perangkat. Mengapa gerah saat akan hujan? Gerah saat akan hujan dikarenakan proses pretisipasi. Pretisipasi terjadi karena udara sudah tidak mampu lagi menyimpan titik air di udara. Jadi kelembapannya sudah sampai batas maksimum. Keringat adalah fungsi pendinginan pada manusia. Saat menguap, keringat akan menyerap kalor dari permukaan kulit dan menimbulkan efek pendinginan. Saat menjelang hujan, kelembapan yang tinggi akan menyulitkan keringat menguap, dan inilah yang akan membuat gerah. Apakah hujan-hujanan bisa menyebabkan sakit?
Ternyata air hujan tidak bikin sakit. Suhu udara dinginlah yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh kita. Ketika Anda terkena hujan, maka suhu tubuh Anda akan menurun. Saat kedinginan, tubuh dipaksa untuk menghasilkan energi secara berlebihan. Jika daya tahan tubuh kita sedang lemah, tubuh tidak dapat mengimbangi adanya perubahan suhu tubuh yang terlalu drastis. Akibatnya daya tahan tubuh semakin menurun dan kesehatan pun akan terganggu. Termasuk sistem imun yang menyebabkan peluang Anda terinfeksi virus semakin besar. Ternyata air hujan jatuh dalam kecepatan tinggi tanpa merusak bumi. Ketinggian minimum awan sekitar 12.000 meter. Ketika turun dari ketinggian ini, sebuah benda yang memiliki berat dan ukuran sebesar tetesan hujan akan terus melaju dan jatuh menimpa tanah dengan kecepatan 558 km per jam. Objek yang jatuh dengan kecepatan itu bisa saja mengakibatkan kerusakan. Tapi kecepatan rata-rata hujan yang turun hanyalah sekitar 8-10 km per jam. Ini dikarenakan efek gesekan atmosfer yang mempertahankan laju tetesan hujan pada batas kecepatan tertentu. Mengapa bisa terjadi hujan es? Fenomena hujan es umum terjadi pada pancaroba atau peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Faktor penyebab hujan es adalah adanya awan cumulonimbus. Awan ini memiliki bentuk berlapis-lapis yang menyerupai kembang kol. Di awan ini proses kondensasi terjadi pendinginan secara mendadak sehingga menghasilkan partikel es yang berukuran besar dan turun ke bumi dalam bentuk bola es. Apakah berbahaya bermain ponsel saat hujan disertai petir? Ternyata menggunakan ponsel saat hujan tidak akan membuat petir menghampirimu atau bisa dibilang aman. Petir hanya akan menyambar pada benda yang tinggi dan hanya merambat pada benda yang merupakan bahan listrik yang baik. Jadi, tidak disarankan bagi kalian bermain ponsel ketika hujan di lapangan terbuka dan bermain ponsel sambil dicas ketika hujan. Apakah proses turunnya hujan salju seperti hujan biasa? Proses turunnya hujan salju bisa dibilang sama seperti hujan biasa. Karena partikel salju sendiri terdiri dari uap air yang telah terkondensasi di atmosfer. Namun perlu kondisi khusus agar salju bisa terbentuk dan turun sebagai hujan salju, yaitu iklim, cuaca, musim, dan geografis tempat. Oke, itulah tadi fakta-fakta menarik tentang hujan yang jarang diketahui. Pastikan kalian telah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang dunia sains. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Indo Sains.